Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Excellent Service ingin mempresentasikan materi tentang kepuasan pelanggan, yang dimana kelompok 10 ini terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Afgan Rizky Asinta Yulihan, lalu ada Sekar Hayu Widyaningrum, lalu ada Mega Sulistiana Putri. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu adalah kemampuan kepuasan pelanggan. Yang pertama menurut Jaslin Saladin, kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atas seseorang yang berasal dari perbandingan produk dan harapan-harapan. Lalu yang kedua ada dari Philip Kotler, kepuasan konsumen adalah perasaan senang untuk setelah membangun produk yang dipikirkan untuk diharapkan. Lalu yang selanjutnya menurut Sipama, merupakan situasi yang dibutuhkan oleh konsumen ketika mereka mencari barang kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan serta terpenuhi secara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Hal terpenting untuk memastikan perusahaan adalah muncul dari produk yang digunakan. Beberapa macam faktor-faktor yang dimulai dari konsumen pertama itu ada pelayanan. Jadi pelayanan merupakan pilar pertama yang bersifat jasa yang bertujuan untuk memelihara hubungan baik dan meningkatkan pelanggan. Dan produk semakin baik bagi mampu para pelanggan. Selanjutnya itu ada kualitas menentukan yang terbaik kualitas produk yang penting. Ada konsultasi atau konsumen. Beberapa hal agar kualitas produk dipercaya dan memperhatikan kesesuaian yang dibutuhkan tentang waktu daya tahan produk yang harus diperhatikan tujuan produk yang telah dibuat dan keandalan produk dan pembuatan akan mempengaruhi minat konsumen. Lalu dari sinilah kepercayaan atau loyalitas itu datang untuk tetap membeli produk yang dibuat. Lalu selanjutnya itu adalah harga adalah patokan harga menjadi harga menjadi sangat penting di bisnis karena setiap harga yang ditawarkan perusahaan pada konsumen merupakan produk itu sendiri. Kalau ukuran jadi ini ada promosi dan strategi pemasaran. Promosi merupakan bagaimana kita memberi informasi untuk menawarkan meningkatkan penjualan tinggi dan biasanya itu menciptakan loyalitas produk yang akan lebih merasa puas dengan produk tersebut. Lalu selanjutnya akan disampaikan Kemudian adalah cara mengukur indikator kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah kritik dan saran. Adalah menerima kritik dan saran supaya perusahaan lebih berkembang maju untuk selalu menerima saran yang baik dari pelanggan dan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan sesuatu masalah dalam produk maupun jasa. Yang kedua adalah menyewa jasa ghost shopper. Ghost shopper merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mengetahui kualitas pelayanan karyawan kepada konsumen dengan cara seorang berpura-pura menjadi salah satu konsumen. Kemudian yang ketiga adalah mencari tahu alasan pelanggan. Mungkin sebagian pebisnis pernah mendapati pelanggan yang loyal, namun beberapa saat tertentu mereka lain. Ada baiknya digunakan sebagai peluang untuk lebih mengetahui seberapa puas tingkat pelanggan yang tidak terpenuhi. Yang keempat adalah survei kepuasan pelanggan. Survei merupakan mengumpulkan informasi secara rinci sesuai kebutuhan produsen
yang diinginkan. Selain mencari tahu mengapa pelanggan berhenti membeli produk, gunakanlah survei kepuasan pelanggan karena ini akan lebih efektif mengetahui daerah pasar yang akan diamati. Next. Kemudian, alasan mengapa perlu melakukan survei kepuasan pelanggan. Ada beberapa hal mengapa perusahaan perlu melakukan survei terhadap pelanggan. Di antaranya yang pertama adalah mengetahui kualitas produk. Survei akan bermanfaat untuk mengenali bagaimana kualitas produk konsumen yang banyak diamati, tidak hanya tentang kualitas, namun harga menjadikan tolak ukur yang penting terhadap konsumen. Yang kedua adalah evaluasi produk. Jika telah riset survei kepuasan pelanggan, mengevaluasi adalah hal yang paling penting bagi para produsen supaya produk semakin berkualitas. Selain itu, kembangkan inovasi menjadi produk baru yang bisa kita tawarkan. Yang ketiga adalah mengetahui kemampuan pesaing. Semakin majunya teknologi, tak lepas dari banyaknya pesaing dari banyak strategi di dalam dunia bisnis. Perlu diperhatikan, sebagai produsen, kita harus mengetahui para pesaing mana saja yang berpengaruh meningkatkan para pelanggan untuk mencapai target perusahaan. Langkah-langkah survei kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah tentukan target survei. Dalam strategi ini, tentukanlah target siapa yang akan menjadi calon konsumen seperti halnya dapat dilihat dari rentang usia, wilayah yang akan dikembangkan, dan segmentasi pasar. Yang kedua adalah siapkan biaya survei. Ketika memasuki kegiatan operasional, untuk selalu mencatat detail pengeluaran biaya, namun sebelum membuka usaha yang lebih luas, beri patokan biaya terlebih dahulu untuk melakukan survei untuk mengurangi resiko pengeluaran biaya yang berlebih. Yang ketiga adalah pilih metode survei. Ada beberapa metode survei yang terbilang banyak seperti metode mengisi kuesioner, riset grup, survei langsung, dan yang terakhir adalah jadwal pelaksanaan survei. Selanjutnya adalah cara mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Persaingan bisnis semakin bermunculan dengan berlomba-lomba mencari ide yang inovatif untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, beberapa tips cara untuk mempertahankan pelanggan supaya tetap setia dan mengikuti perkembangan bisnis, yaitu diantaranya yang pertama, cepat tanggap menanggapi masalah dan ramah pada konsumen. Memberikan pelayanan secara cepat tanggap merupakan hal yang terpenting dalam dunia pekerjaan apapun, terutama untuk melayani kebutuhan pelanggan. Karena cepat tanggap merupakan nilai performa seseorang, mempunyai kedisiplinan yang baik, ini akan terasa dengan sendirinya jika selalu dilatih dalam sehari-hari. Yang kedua yaitu membangun hubungan saling menguntungkan. Ketika rasa saling menghargai telah tertanam, memberikan informasi atau produk baru pada konsumen ada baiknya untuk saling menguntungkan satu sama lain dengan cara memberikan program promosi kepada pelanggan untuk mengapresiasi telah berlangganan dengan produk. Yang ketiga yaitu memberikan reward royalti. Berikanlah sedikit kejutan untuk mengapresiasi kerjasama bisnis bersama pelanggan. Tidak usah yang mahal, misalnya memberikan voucher diskon supaya konsumen merasa senang dan tetap membeli produk ke perusahaan yang dijalani. Terkadang kebahagiaan dapat terasa dari hal yang terkecil. Selanjutnya yang keempat yaitu menangani keluhan pelanggan. Memang setiap pekerjaan tidak selalu berjalan dengan lancar. Terkadang ada hal yang entah itu teknik, komunikasi yang dapat menghambat dan menilai kurang baik pada perusahaan. Ada baiknya tangani masalah yang dihadapi, dengarkan keluhan yang dialami konsumen. Jika seperti itu, janganlah membuat kesalahan yang sama. Selanjutnya, melatih pegawai untuk bersikap ramah. Setiap karyawan sebaiknya diarahkan untuk mengikuti SOP atau Standard Operation Procedure yang ada dengan menyiapkan SOP tentang tata krama, bagaimana ramah terhadap customer, salam cuaca, menjawab permasalahan konsumen secara baik, dan hal lainnya yang supaya perusahaan tidak kehilangan customer. Next. Selanjutnya adalah 3 contoh kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu peringkat kepuasan pelanggan atau CSAT, peringkat kepuasan pelanggan atau skor kepuasan pelanggan,
yaitu untuk mengukur secara rata-rata seberapa puas atau tidak puasnya pelanggan terhadap produk, layanan, atau program kesuksesan pelanggan Anda. Biasanya ditanyakan pada skala 1-3, 1-5, atau 1-7. Skor kepuasan pelanggan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan jumlah semua skor dan membaginya dengan jumlah responden. Yang kedua yaitu skor upaya pelanggan atau CES, yaitu sangat mirip dengan CSAT, tapi alih-alih bertanya seberapa puas pelanggan itu, bisa meminta mereka untuk mengukur kemudahan pelanggan mereka. Dalam mengukur kepuasan pelanggan, tetapi dengan cara ini bisa mengukur kemudahan pelanggan dalam mengakses atau menggunakan produk atau jasa Anda yang beranggapan bahwa semakin mudah atau suatu tugas semakin baik pengalaman yang diterima oleh konsumen dengan menggunakan metode ini. Contohnya, misalnya soal lama membuka website. Peneliti dari grup Upton menemukan bahwa penundaan 1 detik dalam waktu muatan halaman sama dengan 11% lebih sedikit tampilan halaman, penurunan 16% dalam kepuasan pelanggan, dan 7% kerugian dari konversi. Menurut survei Akamai dan Gomez.com, 79% pembeli web yang mengalami situs web lambat mengatakan mereka tidak akan kembali ke situs untuk membeli lagi, dan sekitar 44% dari mereka akan memberitahu seseorang teman tentang pengalaman belanja online yang buruk. Yang ketiga yaitu Net Promoter Score. NPS mengajukan pertanyaan seberapa besar kemungkinan Anda akan merekomendasikan perusahaan ini kepada teman atau kolega. Ini mengukur kepuasan pelanggan tetapi juga loyalitas pelanggan. Dengan melakukan itu, dapat menghasilkan skor agregat, tetapi Anda juga dapat membagi respon ke dalam 3 kategori, yaitu pancela, pasif, dan promotor. Next. Kesimpulannya yaitu kepuasan dan loyalitas pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi dunia bisnis, karena ini akan terkait dengan bisnis-bisnis yang dijalani saat ini ataupun bisnis lainnya. Dengan memberikan kebutuhan terpenuhi, maka pelanggan akan merasa puas dengan apa yang diinginkan. SOP harus dijalankan dan dilatih seperti dalam tata krama, sikap, cara komunikasi kepada pelanggan, hal yang sangat penting. Faktor yang dapat mempengaruhi pelanggan, pelayanan, kualitas, harga, dan promosi, strategi pemasaran yang tepat supaya perusahaan berkembang dan dapat menjangkau lebih dari apa yang direncanakan. Mungkin menjelaskan tentang proses pelanggan. Kemudian juga ada yang ditanyakan, bisa saja langsung ke kolom komentar. Nanti mungkin nanti akan kita jawab. Ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.